kakaknya Mbak Tari ini fisiknya normal kan? Normal. Artinya secara fisik sama mentalnya sudah mampu bekerja ya? Mampu. Tapi sementara mereka sendiri nggak bekerja, bergantung sama Mbak Tari. Nah, mereka sendiri sebenarnya sikapnya seperti apa ke Mbak Tari? Mereka itu keras, bener-bener keras. Terus kalau dia omongin tuh sama sekali nggak mau dengar gitu. Kadang kalau dia melenceng, maksudnya saya sebagai adik bukan menggurui, tapi memberilah tahu jalan yang baik gitu kan. Tapi tetap kayak gitu. Terus belum lama ini dia bilang dia bakalan jual rumah yang untuk papa, untuk aku, tapi mau dia ambil. Apa hartanya Rumah, semua, iya. hasil penjualannya mau diambil semua Iya. sama dia. Ya Allah Pak Ustadz, ini bukannya kalau orang bilang bukannya tahu terima kasih gitu Pak Ustadz ya, sudah dibiayai kuliah segala macam, tapi justru nggak mau mendengarkan, apalagi ini mau ngambil harta papanya nih Pak Ustadz. Ini tidak dibolehkan karena begini. Kalau Mbak Tari dengan saudara yang tadi kan namanya saudara tiri kan, beda ayah kan. Nah, ketika ayahnya Mbak Tari meninggal, maka status Mbak Tari ini anak yatim namanya. Lah, harta dari ayahnya tadi itu diwarisi itu hanya ada dua yang dibolehkan. Pertama menurun kepada Mbak Tari, yang kedua adalah kepada ibunya. Karena ini punya anak perempuan satu, maka ibunya ini mendapatkan, kalau di dalam pembagian maka mendapatkan 1/8 karena ada anak. Kalau tidak ada anak maka dia menjadi 1/4. Kalau pada ibunya tadi itu. Kalau Mbak Tari ini laki-laki maka lain lagi. Gitu. Jadi dalam Islam ada pembagian namanya harta mawaris, ilmu pewarisan tadi itu. Oke, Mbak Tari, Mbak Tari berapa bersaudara? Satu. Sendiri berarti? Iya sendirian. Kalau sendiri? Ya otomatis pada dia, kan sendirian. Makanya kan karena dia sendirian, ibunya ini bagiannya lebih besar ya, dia bahkan lebih besar ibunya. Kemudian yang kedua adalah ibunya dari ayahnya Mbak Tari, itu dia mendapatkan dia mendapatkan namanya umun dia, mendapatkan 1/6 dia karena tadi ibunya terhalangi karena ada anak tadi. Kalau nggak ada maka dia akan 1/4 dia ibunya semua. Tapi karena ada anak maka rumah tadi seharusnya adalah warisan daripada Mbak Tari, kemudian 1/8-nya diberikan kepada ibunya. Lah, saudara perempuannya tadi, saudaranya tadi yang beda bapak tadi, dia tidak mendapatkan apa-apa. Nggak ada hak. Nggak ada hak sama sekali karena dia tidak dawil furud, bukan orang-orang yang memiliki warisan, memiliki hak untuk warisan daripada ayahnya. Itu tuntunan agama. Surat An-Nisa itu detail sekali, dalam satu surat itu memberikan penjelasan untuk itu. Nanti Mbak Tari bisa pelajari itu. Lah, apa hukumnya orang yang tadi saudaranya tadi itu kemudian mengambil harta yang menjadi warisannya Mbak Tari? Maka Al-Quran secara keras sekali, wala ta'kulu amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butuhin nar. Janganlah kalian memakan harta benda anak yatim dengan cara yang zalim. Dengan cara yang zalim itu apa? Udah jual saja, kemudian hasil jualnya dipakai dia. Orang yang memakan harta semacam ini, apa kata Al-Quran? Kama yakulu awalal yatama innama yakulu fi butuhin nar, sama dengan ia memakan bara dari api neraka dalam perutnya. Tentu naudzubillah, orang yang semacam ini tidak hanya di dunia dikutuk oleh Allah, tetapi nanti hingga akhir juga akan mendapatkan kutukan Allah Subhanahu wa taala karena akan memakan bara api neraka yang sangat pedih seperti itu. Lah, saya kira inilah yang menjadi pengingat untuk kita semua. Orang yang makan harta anak yatim, kelihatannya mungkin hartanya banyak, tetapi itu tidak akan mengenyangkan di dunia, tidak akan mendapatkan berkah, karena bagi dirinya sama dengan memakan bara api neraka. Para pemirsa sekalian, mudah-mudahan kita semua dilindungi dan jangan sampai kisah Mbak Tari ini mengulang pada di antara kita para pemirsa. Iya, mohon maaf Mbak Tari, itu sudah terjadi atau baru merencana mereka? Baru berencana. Kalau menurut saya Mbak Tari sepertinya harus mempertahankan itu Pak Ustadz ya. Mempertahankan bukan dalam rangka butuh hartanya, tapi sebenarnya untuk lebih menyelamatkan kakak-kakaknya itu ya. Jadi yang kayak tadi ini misalkan baru perencana maka harus dihentikan, nggak boleh. Dan kalau ada misalkan Mbak Tari nggak berdaya, cari orang mungkin dari kerabatnya, pamannya, dari pihak tadi untuk menasihati dia bahwa ini tidak dibolehkan. Kalaupun misalkan nanti suatu saat dijual, kemudian Mbak Tari ingin memberikan sesuatu, itu namanya hibah, itu dibolehkan. Tetapi tidak dibolehkan saudara tirinya tadi itu mengambil dengan cara yang lalim, dengan cara paksa, mendesak supaya ngasih, tidak dibolehkan. Tapi kalau Mbak Tari ada kelapangan jiwa, merasa ini misalkan taruh dalam jumlah besar nilainya, udah saya cukup di sini, mungkin hanya sekian, beberapanya persennya saya hibahkan untuk saudara saya, itu dibolehkan. Tetapi saudaranya tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada Mbak Tari. Ya, artinya itu bisa disampaikan Pak Ustadz. Iya, bisa disampaikan. Oke. Baik, nah sekarang Mbak Tari masih bekerja seperti itu? Enggak. Sudah enggak? Udah enggak. Sudah berapa lama enggak bekerja?
udah 4 tahun setengah udah. Sudah 4 tahun setengah. Terus kemudian memberikan nafkah ke ibu melalui apa, pekerjaan apa? Dari suami. Dari suami, artinya Mbak Tari sudah menikah. Setelah itu, mohon maaf, setelah dari yang kerja di biliar itu, kemudian menikah, Iya, baru saya- berhenti. Iya, saya bertemu dengan lelaki di tempat itu. Dia bilang, keluarlah kamu dari kerjaan ini, saya akan membiayai kamu dengan uang halal, dia bilang gitu. Dia bilang gitu katanya. Oke, berarti dari suami tetap Mbak Tari tetap kirim uang lah istilahnya ke ibu ya. Nah, kemudian suami menerima masa lalu Mbak Tari. Apakah Mbak Tari bercerita masa lalu Mbak Tari atau tidak? Cerita Cerita. semuanya. Reaksi suami apa? Dia nerima apapun, dia nerima dengan lapang dada ya pasti. Lalu kemudian Mbak Tari datang ke sini, apa yang ada yang masih mengganjal ke dalam hati Mbak Tari sehingga Mbak Tari datang ke Tawakal dan ingin dapatkan jalan keluar nih dari Pak Ustadz? Ya, saya cuma pengen biar kakak-kakak saya sama mama saya tuh berubah sifatnya, jangan seperti itu lagi gitu. Karena di sini saya juga berjuang, di sini juga saya susah gitu, jangan tahu enaknya aja. Saya pengen dia tuh ngerti gitu, ngerasain susahnya kita tuh kayak gimana. Apalagi sudah punya suami, saya juga nggak mau jadi ngebebanin suami. Saya juga cuma pengen ngerti, bahkan ngerasain apa yang saya rasain biar bisa berubah sih itu. Oke, baik Pak Ustadz, ini keinginan dari Mbak Tari yang mulia. Dia tetap nggak mempermasalahkan yang lain-lainnya. Dia cuma pingin kakak tirinya dan juga ibunya ini mencoba mengerti dia, mencoba tahu lah gimana rasanya sulitnya mencari uang, jangan terlalu membebani. Tetap Mbak Tari nggak berhenti kan ya untuk memberikan nafkah kepada ibu ya. Ini gimana nih Pak Ustadz? Yang pertama memang ini berat, tapi harus punya kelapangan kebesaran jiwa. Mengadu pada siapa? Curhat pada siapa? Curhat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa yang pertama, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada ibunya dan mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada saudara-saudaranya. Yang kedua, saya kira kita mesti harus belajar melatih, mendewasakan saudara kita. Caranya apa? Caranya adalah dengan tidak memanjakan, apalagi dia udah dewasa. Jadi kalau Mbak Tari, kewajiban Mbak Tari ini hanya kepada ibunya, ibunya. Karena ada salah seorang sahabat yang mengadu ketika orang tuanya itu sering meminta duit kepada dia. Ini seorang laki-laki, ini bukan perempuan, apalagi ini kan berbeda kasusnya. Kemudian, ya Rasulullah, ibuku, orang tuaku sering meminta aku, ya Rasulullah, apa saya minta gimana? Kemudian Nabi mengatakan, anta wa malu kali abika. Kamu dan harta bendanya milik orang tuamu. Artinya apa? Orang tua meminta kepadamu, itu nggak ada persoalan, sementara kamu punya untuk rezeki untuk itu gitu. Nah, kasusnya kan berbeda. Kalau tadi kan yang pada Nabi kan laki-laki, ini kan perempuan. Maka kan berarti kan harusnya itu kan suaminya nih yang berkewajiban kepada ibu dan pada saudaranya gitu lah. Kan pada situ kan. Lah, ini kalau kepada ibunya tidak apa-apa, dibolehkan dalam agama, tetapi itu bagian dari birrul walidain. Tapi kepada saudara yang tadi, saya kira Mbak Tari juga perlu memberikan pelajaran, tidak selamanya harus disuplai dalam bentuk di situ gitu. Memberi kepada ibunya kewajiban, kepada saudaranya itu bukan kewajiban, tapi itu sodako namanya. Sodako statusnya gitu loh. Karena ada perbedaan nanti itu kan, karena bukan menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, yang Mbak Tari berikan itu bukan hartanya Mbak Tari, hartanya suaminya. Maka harus sepengetahuan dan seizin suaminya. Mbak Tari tidak bisa serta-merta, wah ini mumpung dikasih duit banyak, saya kasihkan, tidak. Harus seizin pada dia. Seizin pada dia. Itu penting untuk digarisbawahi. Kalau kepada ibunya tidak apa-apa, gitu. Baik pada saudaranya tadi itu. Harus izin kepada orang tuanya. Yang ketiga, sesungguhnya Mbak Tari tadi bukan untuk memutus pada tadi, tapi memberikan pelajaran kepada saudara yang tadi, supaya dia juga melatih kepada kemandirian, gitu. Dan saudaranya supaya mengerti bahwa Anda hubungan dengan ini tuh bukan hubungan saudara kandung, tidak serta-merta kemudian seenaknya dimintai, sementara kan ini kan bukan orang kaya raya dalam mana melimpah hartanya, ini kan hartanya suaminya, maka tidak bisa serta-merta kemudian seenaknya untuk seperti itu. Jadi Mbak Tari juga tadi bukan pelit, tapi ini bagian dari nilai pendidikan. Mbak Tari mengajarkan kemandirian kepada saudara, dan ini juga bagian yang dituntun oleh agama. Nah Mbak Tari, apa yang tadi Mbak Tari utarakan di sini sudah pernah disampaikan ke ibu belum sebelumnya? Belum pernah sama sekali. Kalau menurut saya nggak ada salahnya Pak Ustadz menyampaikan ini ke ibu. Siapa tahu ibu jadi terbuka hatinya gitu. Karena kan ibu pikir Mbak Tari punya segalanya gitu. Nah, dalam itu selama ini ibu juga apakah pernah ngomong mengenai masa lalunya ibu ke Mbak Tari? Enggak pernah. Nggak pernah.
Nggak pernah bilang? Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah sama sekali. Nah Pak Ustadz, kalau soal masa lalu ibu sendiri nih Pak Ustadz, Ya. apakah boleh Mbak Tari untuk mengingatkan dia, mana tahu karena perlakuan yang lalunya itu Pak Ustadz? Ya, jadi mungkin kepada ibunya mungkin mengingatnya harus secara halus. Pertama, jangan sampai niat baik kita itu kemudian menimbulkan rasa sakit orang tua.